Yes, pagi-pagi, semangat pagi semua. Selamat hari Minggu. Semoga Anda senantiasa diberkati dengan hikmat, sehat, dan juga tetap bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itulah manusia hebat. Yuk kita ngopi dulu. Sebelumnya saya sudah berbagi video mengenai analisa fundamental, kemudian juga analisa teknikal untuk Euro USD. Anda bisa lihat di sebelah kanan YouTube Anda ada bulatan kecil dan huruf I. Di situ saya juga sudah memberikan informasi mengenai rencana saya untuk trading pada pair Euro USD, dan saya sudah memberikan signal dengan matang di mana saya sudah menunjukkan support-support kalau Anda mau buy, juga resisten kalau Anda mau sell. Ingat, prinsip komunitas TTS adalah follow the trend by bidding. Dan untuk lebih jelasnya, kita masuk saja pada trading view untuk gold atau XAU USD atau emas. Kita mulai dari weekly, kenaikan gold itu tertahan di area resisten. Di mana kalau Anda perhatikan di sini ada bearish engulfing, candle ini menelan candle ini, sehingga tidak heran di minggu lalu kenaikan ini juga masih tertahan di sekitaran sini. Walaupun ini sebetulnya masuk ke pola candle yang disebut dengan bullish pin bar. Kemudian kalau kita turunkan time frame menjadi D1, kenaikan gold itu memang saat ini tertahan dan di sini ada bearish engulfing, kemudian turun dan naik ke area sini, terjadi reaksi turun. Untuk daily ini masih ada potensi jika terjadi kenaikan dia akan kembali turun. Sementara untuk support terdekat, kalau kita bicara supply and demand, Anda bisa memperhatikan area ini di mana ada bullish engulfing, candle ini menelan candle ini. Kalau kita bicara mengenai D1, sebetulnya memang tren gold itu sudah mengalami penurunan karena memang puncak ke puncak yang sedemikian turun, dan itu cocok juga dengan kalau kita menggunakan kombinasi 5 EMA. Kalaupun ini terjadi kenaikan, bicara D1 sebetulnya ini belum terkonfirmasi merubah market structure-nya menjadi bullish. Apalagi resisten ini cukup kuat, dan kalau memang resisten ini berhasil di breakout ke atas, maka ada potensi terjadi pembalikan tren menjadi bullish tentunya. Lantas bagaimana untuk rencana trading kita di H4? Seperti biasa, saya akan berbagi mengenai entry berdasarkan misalkan agresif. Ini dua, di yang pink dan yang biru, dan juga konservatif. Konservatif biasanya saya meletakkan pending order, bisa buy limit, bisa sell limit. Kita mulai saja dulu yang dari agresif. Biasanya ini merupakan market execution menunggu terjadinya reaksi di time frame yang lebih kecil dari H4, yaitu H1 atau M30, dan kalau Anda scalper, boleh saja di M15. Ini merupakan sebuah area resisten supply di mana ada bearish engulfing di sini, dan ada potensi jika misalkan naik terjadi reaksi maka akan turun ke area ini. Mengingat area ini adalah area support history low sebelumnya dan juga history low sebelumnya di sini, sehingga dia membentuk area. Jadi kalau misalkan Anda melakukan aksi sell di sini,
stop loss-nya sekitar 4 atau 5 poin saja mengingat ini day trade dan peletakan TP-nya bisa di area ini. Ingat prinsip bahwa kalau kita sell itu SL-nya beberapa pip di atas resistennya ini, sementara untuk TP-nya beberapa pip di atas supportnya ini. Kemudian perlu juga diperhatikan area ini karena ini juga membentuk area supply, sehingga ini juga sebetulnya bisa saja digabung buat Anda yang merasa tidak sreg untuk melakukan entry sell di sini dan memang terjadi breakout ke atas umpamanya, Anda masih bisa sell dengan menunggu di sini. Jangan sampai Anda melakukan praktek-praktek buy walaupun dia naik tetapi di area-area resisten seperti ini. Kalau Anda misalkan mau melakukan aksi buy, saran saya di sekitar sini saja atau yang lebih rendah lagi di sini. Ini ada bullish engulfing, demikian juga bisa di sini. Jadi ini adalah area-area untuk kita melakukan aksi buy dan prinsipnya sama saja untuk SL dan TP. Saya ulang, untuk buy tentunya SL-nya beberapa pip di bawah support, sementara TP-nya beberapa pip di bawah resisten. Selanjutnya, untuk yang lebih atas lagi, Anda bisa melakukan aksi sell di sekitar ini. Sederhana saja karena ini history high sebelumnya, sehingga berpotensi membentuk pola candle, maksud saya pola chart yang disebut dengan double top. Ini tadi sekitar 1768 bisa Anda pantau, di atasnya lagi 1787. Dan untuk konservatif entry dengan meletakkan pending order sell limit, Anda bisa di 1814. Untuk detailnya, Anda bisa sell limit di 1814, kemudian SL-nya 100 pip atau 10 poin 1824, dan TP-nya itu 500 pip atau 50 poin di 1764. Disclaimer on Dior, dan sekali lagi tetap perhatikan mengenai money management. Sekarang kita bicara mengenai alasan kenapa saya meletakkan sell limit di 1814 ini. Pertama, bicara mengenai teori range. Minggu lalu memang range gold tidak terlalu fluktuatif, lebih kecil dari biasanya. Anda bisa lihat candle di weekly-nya yang bodinya itu, demikian juga jarak antara history high low-nya itu tidak besar. Dan kalau misalkan hari Senin gold bergerak naik, kemudian memenuhi range-nya itu di sekitar area ini. Ingat bahwa signal-signal yang saya berikan, kalau ada data-data ekonomi yang menggerakkan market, istilah saya kelas 1 seperti pada minggu ini, yaitu 3 data ketenaga kerjaan, maka itu saran saya dihapus. Karena bicara teori range, support and resistance, dan lain sebagainya, pada saat ada data yang sangat menggerakkan market atau dampaknya besar kepada market, maka support and resistance semua terdistorsi atau bisa saja dijebol. Untuk amannya, hapus saja pending order dan rencana entry jika memang Anda tidak mau mengambil resiko. Tapi kalau Anda mau mengambil resiko dengan menginput stop loss, kemudian juga lotnya jelas, misalkan kalau kena SL 1-2% saja dari total equity Anda, silahkan saja dan itu pilihan Anda. Sebab namanya trading sama dengan dagang, tidak bisa semuanya distandarisasi. Dan kita kembali lagi, alasan lain adalah di samping mengenai teori range, di sini area sell ini bisa diambil dari data sebelumnya, di mana kalau kita perbesar ada yang disebut dengan bearish engulfing, dan ini juga history high sebelumnya. Saya rasa cukup jelas ya, nanti Anda jika ingin bertanya bisa di grup trading tenang senang, itu grup free, atau Anda juga bisa komen, dan jika Anda belum bergabung dalam grup yang bisa membantu Anda,
silakan Anda join di grup trading tenang senang ini, di mana grup ini sudah saya rapikan dan sudah ada topik-topiknya. Mohon kerjasamanya Anda kalau bertanya posting sesuai dengan topiknya. Ada tentang gold, ada tentang pondasi, ada ngobrol di luar trading, ada kripto, ada trading major pair artinya mengandung USD, ada tentang news analisa fundamental, ada info coaching, komoditi oil silver artinya di luar gold, ada juga mengenai saham indeks, ada juga trading di luar topik yang sudah disediakan, ada trading cross pair, misalkan Euro JPY, GBP JPY, ada juga bicara mengenai expert advisor atau indikator atau robot. Jangan lupa kalau Anda mau posting mengenai Nasdaq misalkan di saham dan indeks, karena Nasdaq itu adalah indeks. Dan jika Anda tergabung di dalam komunitas trading tenang senang yang berbayar dengan mengikuti workshop, ini juga ada grup khusus. Dan jika Anda ingin mengikuti signal gratis premium, Anda bisa japri saya WA 0811992989, di mana gratis dengan syarat ketentuan berlaku. Kalau Anda enjoy, Anda join. Kalau Anda merasa tidak enjoy, tidak berguna, tidak perlu join. Jadi sangat sederhana dan santai saja. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Ada satu hal yang lebih mahal daripada belajar, yaitu kehilangan uang. Oleh karena itu, maksud dari quote ini adalah sebelum Anda kehilangan uang, maka belajarlah terlebih dahulu, karena belajar berlatih itu akan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan pengalaman inilah yang menjadi umpan untuk uang datang. Jangan kejar uangnya, tetapi berikanlah umpan dengan Anda berpengetahuan dan berpengalaman. Kuncinya adalah belajar dan berlatih. Jika mampu sendiri, lakukan secara mandiri dengan menonton YouTube saya misalkan. Jika tidak mampu mandiri, cari mentor yang profesional, yang punya passion, dan Anda nanti terselamatkan dari babak belur dalam tanda kutip dunia trading. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.